Dalam kesempatan ini, hari ini adalah hari yang dimana pembaptisan pertama yang ditulis dalam sejarah ini, yaitu tanggal 29 Juli. Itu sudah menjadi hari untuk gereja Indonesia. Ini keputusan sudah ada dalam konferensi tahun 2013 di Yahukimo. Ini sebenarnya hari jadinya untuk gereja Indonesia. Gereja lahir secara organisasi itu 12 Februari 1963 di Tolikara atau di Karubangan. Tapi gereja lahir secara rohani itu tanggal 29 Oktober. Gereja ini punya hari yang lahir secara rohani. Itu hari ini. Karena itu saya pesan ke depan, ini wilayah Bogor tidak rohani dari 14 kelas di sini. Ada 2 tanggal yang punya sejarah unik, yang bagus, yang kita bisa pesta rohani bersama-sama, yaitu tanggal 1 Mei di Bokonini, Injil masuk di Bokonini, kemudian tanggal 29 pembaptisan sulung di Kelila. 2 tanggal ini kalau memungkinkan pesan dari saya, situasi oke, ada obat ini cari orang PT malu. Jadi bagaimana caranya 2 tanggal ini menjadi momentum yang terbaik, di mana kita seperti orang-orang Yahudi pondok daun Bogor, kita orang-orang gereja Indonesia wilayah Bogor, 2 tanggal itu menjadi prioritas. Kita bisa duduk sama-sama, daripada sama-sama menyanyi sama-sama dan mendengarkan firman Tuhan sama-sama, baik di Bogor ini maupun di Kelila. Itu pesan saya pertama. Kenapa hal itu terjadi? Kenapa hal itu saya bisa sampaikan? Karena ada 3 hal. Hari ini di bagian Eropa di sana itu mereka sebut perang ekonomi. Kemudian Indonesia hari ini perang politik. Kemudian Papua hari ini adalah perang suku. 3 perang ini tidak bisa kita atasi. 3 perang ini merajalela baik di dunia, di Indonesia maupun di Papua, yaitu perang ekonomi, perang politik, dan perang suku. Yang bisa atasi, yang bisa menolong, yang bisa menghadap 3 perang ini, yang bisa mendamaikan itu satu-satunya adalah gereja. Kenapa? Karena yang pengaruh hari ini gereja-gereja yang udah pengaruh hari ini adalah gereja di Eropa itu sudah pernikahan perempuan menikah dengan perempuan, laki-laki menikah dengan laki-laki. Saya berapa kali saya sudah sampaikan. Ini tantangan gereja di Eropa. Salah satunya adalah perempuan yang tidak mau jadi perempuan. Perempuan dia minta kepada orang tua bawa ke dokter harus operasi buah dada. Dia tidak mau ada susu, dia harus mau supaya jadi laki-laki. Orang tua tidak bisa larang, harus bawa ke dokter operasi buah dada. Ini Eropa. Gereja-gereja hari ini menghadapi masalah besar. Yang kedua, yang gereja Eropa yang hari ini yang mereka hadapi adalah yang balas sidang. Gereja itu perempuan, tetapi suaminya juga perempuan. Saya lihat sendiri di Australia. Perempuan lalu suami juga perempuan yang tidak mau mereka ibadah sore hari. Yang mereka yang mau itu adalah mereka ibadah pagi hari. Tetapi yang pagi hari itu adalah ibadahnya semua hampir kaum muda, anak-anak muda. Tinangkap Pak, aliran sesat untuk wahai-wahai gereja tidak kuat. Apa yang dikasih nasihati oleh Bapak penasihat itu yang terjadi di Eropa. Masalah ada di depan kita. Kemudian hal yang lain, akibat dari perang ekonomi itu, yang lain adalah persahabatan. Di Eropa mereka punya persahabatan dengan anjing. Aku mesti nebiare. Perempuan-perempuan hari ini tidak mau bersahabat dengan laki-laki, dengan teman perempuan, tapi mereka lebih bersahabat dengan anjing. Naik mobil dengan anjing, ke pasar dengan anjing, ke gereja dengan anjing, ke kantor dengan anjing, mandi juga dengan anjing. Di Eropa di Megari, itu asli tiap hari. Gereja mereka hadapi masalah ini
dan susah untuk kita hadapi. Karena itu gereja harus kuat. Kemudian yang kedua adalah apa yang dihadapi oleh Indonesia hari ini. Indonesia kemudian gereja lemah nakino. Kita gereja hari ini lemah adalah yang pertama adalah sekarang ada radikalisme keagamaan, mereka bangkit berdiri. Kemudian setelah itu mereka bakar gereja. Gereja yang di Jawa, gereja di Kalimantan, gereja di mana-mana bakar ini loh, mereka bakar gereja. Ini di Indonesia hari ini. Yang kedua yang muncul hari ini adalah terorisme itu bertumbuh di mana-mana. Yang ketiga yang terjadi adalah hukum itu bisa dijual belikan. Hukum. Kemudian yang sekarang terjadi di Indonesia adalah pergeseran. Orang asli Papua diusir, lalu tempat itu dikuasai oleh orang lain. Tempatnya diduga, Intan Jaya, Maipra. Anggota TNI Polri datang, usir kamu tinggal di hutan, baru mereka yang tinggal di sini masuk akal kan tidak? Ini manusia ada otak kan tidak? Ini bangsa ini punya pekerjaan ini. Masa orang Papua punya tanah, orang Papua punya hidup di situ original, tinggal kampung, lahir di situ, usir mereka tinggal di hutan, baru gue yang kuasai tinggal di situ. Ini manusia kelainan. Bangsa ini punya kelakuan. Ya, ini cara yang tidak baik. Sadar ini, orang Papua mesti harus sadar ini. Jangan khotbah biasa-biasa. Rasisme ini namanya. Ini perang politik. Indonesia hari ini terjadi perang politik. Harus gereja kuat. Gereja kuat, jaga ini. Perang politik ini akan mengganggu semua gereja, sistem semua gereja ini. Harus jaga. Gereja harus kuat berdiri. Pemimpin gereja, BPP, wilayah, klasis, gembala-gembala harus kuat berdiri. Harus kuat berdiri karena Indonesia sedang perang politik. Usir orang, usir pribumi, kehilangan anak tidak bisa sekolah. Kemudian yang ketiga yang terakhir adalah perang suku, yaitu Papua. Akibat dari orang tidak masuk gereja, gereja lemah ya, yang Papua yang hari ini apa yang terjadi? Akibat dari perang suku, miras, judi online, toget, HIV, IMS, di bawah umur, perang suku, pencuri suara, bawa lari. Karena itu perang ekonomi di Eropa, perang di Indonesia atau perang politik di Indonesia, perang suku di Papua, maka perlu ada harapan untuk ke depan. Harapan untuk ke depan itu apa? Nanoda. Harapan untuk ke depan adalah sekolahkan anak-anak dengan baik. Itu yang disebut harapan. Harapan ke depan adalah sekolahkan anak-anak dengan baik. Bagaimana caranya sekolahkan anak-anak dengan baik? Sekolahkan mereka basis gereja. Sekolah minggu perkuat, pemuda perkuat, basis gereja. Dengan itu kita ke depan ada harapan dan kita ke depan melihat langit dunia yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun untuk hari anak sulung baptisan yang pertama.